Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the Paper Test untuk skill ke-12. Apa sih skill 12 itu? Kita langsung lanjut aja ke videonya. Skill 12. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Perhatikan ekspresi-ekspresi yang menandakan ketidakpastian, uncertainty, dan saran, suggestion. Contohnya, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Kalau kita perhatikan di sini, ada kata-kata isn't it. Nah, kalau kita melihat kata-kata seperti ini dinamakan question tag. Question tag. Ini juga kita gunakan di skill 11 ya, di skill sebelumnya yang menandakan agreement, persetujuan. Jadi question tag ini digunakan untuk persetujuan dan mengekspresikan uncertainty, ketidakpastian. Tapi nanti saya bahas lebih lanjut ya. Nah, ada kata-kata isn't it menandakan ketidakpastian. Kalau kita artikan, kamu tahu nggak nanti ujian akhirnya fisika gimana? It's going to be rather difficult. Kayaknya bakal sulit, iya kan? Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini mengekspresikan ketidakpastian, maka kita cari jawaban yang semakna dan menunjukkan ketidakpastian juga. Yuk kita lihat jawabannya. Yang A, the exam is not going to be too difficult. Nah, di sini ada kata-kata is not going to. Nah, kata-kata going to itu menandakan kepastian malah ya, certainty. Ya. Ujiannya tidak akan terlalu susah. Ya, berarti ini kan pasti nih. Oke. B, C is positive. Ini juga sama, positif ini menandakan kepastian. Karena dia yakin kan? Kalau yakin berarti pasti nih. Berarti bukan. Yang C, she thinks. Dia pikir, okay, that it might. Might ini menunjukkan ketidakpastian. Karena might artinya mungkin. Dia berpikir mungkin bakal susah. Oke. Yang D, she has no idea about the exam. Dia tidak tahu sama sekali tentang ujian tersebut. Nah, di sini has no idea. Nah, kita kan mencari ekspresi yang menandakan ketidakpastian. Maka jawaban yang paling cocok adalah yang Charlie. She thinks that it might be hard. Ini untuk yang ketidakpastian. Kita lanjut untuk yang memberikan saran atau ekspresi pemberian saran. On the recording you hear, I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Aku tidak akan pernah punya waktu untuk mengetik tugasku besok. Kenapa nggak kerjakan sekarang? Kalau kita lihat, kita cari jawaban yang menunjukkan ekspresi saran. Karena pertanyaannya, apa yang disarankan oleh wanita tersebut? Yang A, finishing the paper today. Selesaikan tugasnya hari ini. Oke. Di sini secara jelas ya, menyarankan bahwa untuk menyelesaikan tugasnya hari ini. Tapi kita keep dulu, kita langsung lihat dulu yang ke B, not working. Lah, tidak dikerjakan. Harusnya kan, kenapa nggak kerjakan sekarang? Kan gitu. Berarti harusnya dikerjakan, bukan not working. Tidak. Semakna dengan pembicara kedua. Never typing the paper. Jangan pernah mengetik tugasnya. Oke, ini nggak masuk akal, disuruh jangan pernah. Yang di taking time out from the paper now. Mengambil waktu istirahat dari mengerjakan tugasnya. Oke, ini beda banget ya artinya nih untuk yang di. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, finishing the paper today. Ya, mengindikasikan saran bahwa dia harus menyelesaikan atau kenapa nggak selesaikan tugasnya hari ini gitu. Oke, nah sekarang saya mau bahas sedikit ya tentang uncertainty and suggestion. Uncertainty itu menggunakan ekspresi question tag. Isn't it salah satu contohnya, tapi nggak cuma isn't it, ada banyak banget tergantung kata kerja yang dipakai di kalimat utama. Kemudian ada as far as I know, sejauh yang ku tahu, as far as I can tell, sejauh yang bisa kukatakan adalah begitu. Kemudian untuk yang suggestion itu ada kata-kata why not, kenapa enggak, bla bla bla. Kemudian ada kata-kata let's, bla bla bla, atau ayo, bla bla bla. Saya mau bahas lebih lanjut tentang question tag. Question tag itu adalah ekspresi yang kita gunakan untuk menyatakan persetujuan atau untuk menyatakan ketidakpastian.
gitu ya. Kita ragu-ragu. Oke, saya coba jelaskan menggunakan pulpen biru. Jadi kita bisa pakai untuk agreement, question tag. Sekalian saya jelasin bedanya. Itu misalnya kita pakai contoh dari skill 11 yang kemarin ya. Misalnya these paintings are really, oh I forgot to put double R, really fascinating. Coba cukup nggak? Fascinating. This painting is really fascinating. Terus question tag-nya ya, pembicara kedua bilang aren't they? Oke. Kalaupun kita mau di pembicara yang sama, maka kita bakal bilang seperti ini. These paintings are really fascinating, aren't they? Ya, maka akan ada intonasi turun. Aren't they? These paintings are really fascinating, aren't they? Intonasinya akan turun. Dan ketika intonasi dari question tag ini turun, berarti dia menunjukkan persetujuan. Ya. Dia nanya, kamu setuju nggak dengan ini? Gitu. Aren't they? Gitu. Jadi dia turun intonasinya. Nah, di sini question tag ini, aren't they ini kita dapat dari mana? Dari si are ini tadi. Nah, jadi kalau kata kerja di kalimat utama itu menggunakan kata kerja positif, maka question tag-nya adalah versi negatif dari kata kerja tersebut. Kata kerja menggunakan versi negatif, aren't misalnya, maka question tag-nya menggunakan versi positifnya, are they. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita pakai are, is and are, atau was, were, atau been. Tapi gimana kalau misalnya kata kerjanya seperti kata kerja fisik? Ya misalnya kayak begini. She likes noodle. Nah, bagaimana dengan ini? Likes itu versi positifnya ya langsung aja likes verb 1. Tapi versi negatifnya adalah menggunakan kata-kata don't atau doesn't. Tapi kalau di sini menggunakan she, maka versi negatifnya adalah doesn't. Nah, di sini kita tidak menggunakan like-nya, tapi kita langsung ke subjeknya. Doesn't she? Nah, di sini kalau kita menggunakan raising intonation, intonasinya naik gitu ya. Berarti yang ngomong ini ragu kalau si cewek itu suka makan mie gak sih? Jadi dia ragu, dia antara tahu atau tidak tahu kalau si perempuan ini suka makan mie atau enggak. Nah, kalau misalnya saya mau pakai contoh yang lain misalnya ya, kita pakai bentuk lampau deh. He didn't go to school yesterday. Kemudian question tag-nya, karena di sini versi negatif, maka saya pakai versi positifnya. Ya, versi positifnya gimana? Did he? Karena di sini negatif, maka kita pakai versi positif. Kita nggak pakai go ya, go he atau when he gitu ya, nggak ya. Kita pakai didn't dan did-nya aja. He didn't go to school yesterday, did he? Nah, ketika kita naikkan, maka kita tidak yakin kalau orang yang kita omongin itu pergi ke sekolah apa enggak kemarin. Kita nanya ke orang yang kita ajak ngomong untuk mencari tahu apakah benar dia tidak sekolah atau enggak. Itu raising intonation. Sedangkan yang tadi, kalau untuk yang falling intonation, itu untuk menanyakan apakah orang yang kita ajak ngomong itu setuju dengan pendapat kita. Itu falling intonation. Jadi situ bedanya antara agreement question tag dan uncertainty question tag. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Do you know what time they are leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Oke, kita langsung cari ya makna kalimatnya. Yang A dulu. She is not completely sure when they are leaving. Wah, ini langsung. Dia tidak sepenuhnya yakin. Ya, she is not completely sure. Nah, ini sudah menunjukkan ketidakyakinan. Ya, when they are leaving. Oke, tapi kita keep dulu, kita lihatkan, kita bandingkan dengan yang B. They are returning from the city at about 4. Maksudnya itu mereka baru mau pergi dari kota asal gitu ya. Yang C, she knows when they are leaving. Dia tahu kapan mereka pergi. Meninggalkan kotanya ya.
ini yakin ya, ekspresi keyakinan. Yang D, she doesn't have any idea when they are leaving, ini ketidaktahuan. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang A, she's not completely sure, dia tidak sepenuhnya yakin. Oke, karena ada kata-kata ekspresi don't they. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. Oke, ada kata-kata let's. Ada kata-kata let's yang menunjukkan saran. Let's stop and get a drink. Ya, berarti kita cari makna dari jawabannya yang semakna dengan pembicara kedua. Saran ya. They should stop drinking. Oke, they should stop drinking. Mereka harus berhenti untuk minum. Yang ini semuanya sama sih. Should stop drinking. They should go for a walk. Mereka harus jalan. Oke, they should walk 30 miles. They should walk. Yang D, they should take a break and have a drink. Yang D sama yang A. Oke, let's stop and get a drink. Ayo kita berhenti dan cari minum. Mereka harus berhenti minum. Sedangkan ini mereka harus istirahat dan minum. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, istirahat gitu. Kalau ini kan berhenti buat minum, yang ini istirahat dan minum gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut ke nomor 3. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? As far as I know. Nih. As far as I know menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Oke, berarti dia tidak yakin nih. Oke, kita cari jawaban yang semakna dengan itu. The exam is far away. Jauh sekali. Oke. She knows that the exam. Ada kata-kata knows. Dia tahu secara persis mungkin. Yang she sure. Ada kata-kata sure juga yakin. Berarti knows and sure bukan. Karena ini yakin dia. Sedangkan yang D, she thinks. Nah, ini ada kata-kata thinks. She thinks she knows. Dia pikir dia tahu kapan tesnya. Berarti yang mengindikasikan ketidakpastian adalah yang delta. She thinks she knows when the test is. Dia pikir dia tahu. Belum tentu karena dia pikir kan. Tidak pasti. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke contoh soal listeningnya ya. Kalian perhatikan, ini jawabannya. Ya. She's told Matt he'll go far. Matt has far from enough talent. She told Matt to roll farther. She believes Matt has the ability for the part. Coba kalian dengar listening filenya ya. Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Oke, kalian sudah dengar listeningnya. Sekarang kita lihat transkripnya. Langsung transkripnya aja. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Di sini ada kata-kata as far as I can tell yang berarti dia nggak tahu pasti, dia nggak yakin. Oke, tinggal kita cari jawaban yang mengindikasikan bahwa dia tidak yakin ya. Yang A, she told Matt he will go far. Dia memberitahu Matt, dia telah memberitahu Matt bahwa dia akan pergi jauh. Ini nggak masuk akal ya. Ya, walaupun di sini ada kata-kata as far as I can tell ya, bukan berarti itu maksudnya. Matt has far from enough talent. Oke. Ini berhubungan dengan pembicara pertama ya, supaya kita tahu pasti ya. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. Oke, dia nggak tahu pasti. Oke, kita keep dulu yang di Matt has far from enough talent. Ini far from enough. Kalau kayak gini kan dia sebenarnya tahu pasti ya. Matt has far from enough. Tapi kita keep dulu deh. She told Matt to roll farther. Ini nggak nyambung sama sekali. Roll farther. Disuruh gelinding gitu. Yang di she believes Matt has the ability for the part. Di sini ada kata-kata believes yang mengindikasikan kepercayaannya dia. Itu kan sama kayak kata-kata she thinks. She believes, she thinks itu artinya sama. Berarti kan ini kepercayaannya dia. Tapi belum tentu itu yang benar-benar ada gitu lah ya. Ini kan ibaratnya karena ini sebuah opini, maka ini subjektif. Belum tentu menjadi fakta
mutlak bahwa dia benar-benar punya talent. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. She believes Matt has the ability for the part. Oke, sampai di situ ya untuk pembahasan tentang skill 12. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Rinaldo Putra. Bantu juga untuk disebarkan ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di video Long Line Preparation Course for the TOEFL Test Skill 13. Bye-bye!